kami. Saya kena percaya kita sama-sama punya kerinduan, mau sama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Sebelum memulaikan ibadah kita, jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setia-Mu sungguh nyata dan melimpah dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau sama-sama menaikkan pujian penyembahan kami. Layakkan setiap kami Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kami. Biarkan semuanya benar-benar hanya tertuju padamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hidup kami padamu Tuhan, di mezbah-Mu yang kudus, di tempat-Mu yang kudus. Kami mau bawa penyembahan kami, kesungguhan hati kami. Kami mau naikkan padamu Tuhan. Ku bawa hidupku kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar
dosa kami. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu.
jemaat Tuhan, sambil bangkit berdiri, tetap dalam sikap penyembahan-Mu. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Dia Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Dia yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Sebab segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita berkumpul bersama-sama pada hari ini. Kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan Yesus kita. Mari berkumpul bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat.
sorai bagi Allah kita yang dahsyat, sebab Dia sumber pengharapan kita. Yang setuju katakan amin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang ajaib dan tidak ada bandingannya dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Meraihkan kemenangan bersama-sama denganmu Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, katakan segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Yesus Tuhan kami. Kau dahsyat Tuhan. Yang percaya Yesus yang saya dan saudara sembah ajaib, katakan haleluya. Yang percaya Dia sungguh dahsyat, katakan amin. Sebab tidak ada bandingannya dan tidak ada tandingannya dalam kehidupan kita. Amin. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan dan semangat kita sore hari ini. Sungguh dahsyat Tuhan. Tuhan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan, jawabannya kita bacakan bersama. Pertanyaannya, apakah yang dikehendaki Tuhan atas pembenaran orang berdosa? Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari baca bersama ayatnya dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu disampaikan kepada seluruh Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir bersama dengan adik kecil, boleh mengarahkan adik-adik kita ke lantai dasar di ruang Daud untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah ini terus menjadi kerinduan kami Tuhan. Berada dekat-Mu dan terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruslah berjalan dengan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Boleh sekali katakan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Boleh jemaat saja angkat pujian ini, katakan dengan percaya kita. Satu hal yang ku rindukan, dengarkan seruan kami Tuhan.
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari dalam perlahan kita bangkit berdiri bersama-sama, terus nyatakan pujian ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kemurahan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Di saat kita berdiam, di saat kita datang berserah kepada Tuhan. Ketika kita membuat pilihan untuk datang ke tempat ini dan beribadah. Itu satu keputusan yang besar, karena begitu banyak pilihan di luar sana yang dunia tawarkan. Tapi sore hari ini, ketika hati kita datang mau untuk menyembah Tuhan, jangan pernah pulang dengan tangan kosong. Amin. Bawa firman Tuhan dalam kehidupan. Bawa api itu untuk keluargamu. Bawa api itu untuk kotamu. Bawa api itu untuk bangsa. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan bagi hidup kita. Mari sama-sama dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mau untuk menjadi alatnya Tuhan di kota kita. Nyatakan pujian ini. Kerinduan kami Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini pilihan terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu
buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kami yakin dan percaya juga di tempat ini Tuhan ada kerinduan yang kami bawa untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami yang mungkin berantakan di luar sana, kami mau bawa ke hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa rapikan kembali hati kami mau buka supaya kami mendengar suara-Mu. Sehingga dalam kehidupan kami, karakter-Mu yang semakin terlihat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan urapi setiap kami di ruangan ini. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami semua beroleh jawaban dari Tuhan. Kami semua beroleh sesuatu dari Tuhan. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali sore hari ini di minggu terakhir di bulan Juni kita berbicara bagaimana keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Ya, sama-sama kita ngomong yuk, judul kita sore hari ini 321. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya suatu hal kepada kita semua. Dan saya mulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang seringkali kita anggap berkat justru menjadi jerat? Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Pernahkah kita berpikir apa yang kita anggap berkat tiba-tiba menjadi jerat? Sebaliknya, apa yang membuat kita tidak nyaman, apa yang membuat kita selalu hindari, ternyata di sana ada berkat Tuhan. Bahkan itu adalah berkat. Nah, pernahkah kita berpikir seperti itu? Dan pernahkah kita, apa yang saya miliki ini sebenarnya berkat atau jerat? Ya. Karena banyak sekali cerita di dalam Alkitab di mana orang mengatakan ini berkat, tetapi sebenarnya itu sebuah jerat. Nah, kita akan belajar sore hari ini. Mari kita buka sama-sama dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita buka bersama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Saudara sekalian ayat yang kedua, ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Ya, secara keras kita baca ya. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara kedua, ketiga kita sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dua sama-sama. Sama-sama ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana keluarga diberkati dan kemudian keluarga tersebut menjadi berkat, saya rasa kita perlu mendefinisikan ulang kembali apa itu berkat. Ya, saya ulangi lagi sebelum kita bicara itu, mari kita mundur sedikit, kita definisikan kembali berdasarkan ayat yang kita baca, apa itu berkat. Karena ada banyak kita yang pengertian berkat ini kemudian menjadi dangkal atau menjadi sesuatu yang kita persempit. Berkat hanya dibatasi pada saat kita senang, berkat hanya dibatasi kalau sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Berkat hanya dibatasi berupa materi. Bahkan ada banyak orang, wih baru kan dapat berkat deh. Dari siapa? Dari orang tuamu, kiriman itu bodoh. Bukan kiriman itu. Tapi orang mengecilkan berkat hanya sekedar materi. Nah, kita perlu mengulang kembali, kita perlu sekali mendefinisikan kembali apa itu berkat. Nah, kata berkat di dalam apa yang kita baca itu dari asal kata kerja barak dan kata benda barakah gitu ya.
Dan dalam konteks Ibrani kuno, istilah ini sebenarnya itu maknanya dinamis. Yang sebenarnya bukan hanya berbicara tentang finansial, tetapi berbicara tentang kesuburan, kapasitas reproduksi, masa depan, pokoknya kuasa kehidupan yang berkaitan langsung dengan Sang Pencipta. Bahkan ada beberapa pengertian dari beberapa penafsir, berkat itu sebenarnya erat kaitannya dengan berlutut atau menekuk lutut. Unik ya. Berkat berkaitan dengan menekuk lutut atau berlutut. Tetapi juga ada sebenarnya pengertian ya, yang tadi saya katakan, berkat bicara tentang vitalitas, kesuburan, kapasitas reproduksi. Ingat ya, kita diberikan mandat penciptaan. Ya. Disuruh penuhi bumi dan berkuasa atasnya. Itu mandat penciptaan. Dan ternyata di dalam situ juga itu juga berkat. Oleh karena itu dari Kejadian 12 ini kita akan definisikan ulang. Apa itu berkat? Ya, supaya kita punya pengertian berkat, pada saat nanti kita bicara tentang berkat, kita punya pemikiran yang tidak dangkal, tidak dalam. Nah puji Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, saya menemukan ada 100 unsur yang kita akan bersama-sama. Oh enggak, haleluya ya. Udah jam berapa selesainya, tapi puji Tuhan saya baru menemukan 4. Jadi yang pertama adalah beberapa unsur mengenai berkat yang kita mengerti, baru kita tahu oh ini berkat. Berkat yang kita baca di dalam berkat yang diberikan dari Allah kepada Abraham, itu berkaitan dengan masa depan, sama-sama katakan masa depan. Apa maksudnya? Perhatikan Kejadian 12 ayat 2, ada kata akan di sana. Kalau akan sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Belum terjadi. Waktu Tuhan ngomong aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ingat, Abraham umurnya sudah tua. Waktu ayat ini keluar, umur Abraham kira-kira 75 tahun. Ya. Dia hidup mengembara, istrinya Sarah mandul. Tapi perhatikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji Tuhan waktu berkata aku akan, ini ternyata berkaitan dengan masa depan yang melampaui kemampuan biologis dari Abraham dan Sarah. Apa kemampuan biologis? Ini berbicara tentang keturunan. Ya, bentuknya ini berkat masa depan, bentuknya dalam hal ini adalah kesuburan dan kelangsungan akan keturunan. Jadi ada generasi yang Tuhan akan ciptakan melalui Abraham. Jadi berkat yang pertama akan selalu berbicara tentang masa depan. Nah bentuknya berbagai macam. Ingat sekali lagi ya, unsurnya apa? Berkat ini berkaitan dengan masa depan. Nah apa bentuknya? Ya, buat yang jomblo. Bisa jadi itu pasangan dari Tuhan. Enggak ada yang amin. Mas Thomas enggak amin? Amin. Ya. Halo? Saya kasih tahu. Buat yang jomblo ya. Masa depan juga berkaitan dengan pasangan hidup yang seimbang. Ya. Ini bentuknya. Ya. Bisa juga berkaitan dengan keluarga yang hidup dalam damai sejahtera. Keluarga yang bertumbuh. Kalau engkau yang punya anak artinya anakmu Tuhan yang ngerti masa depannya. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita sudah punya anak dan kalau dibilang oh ini berkat yang berkaitan dengan masa depan. Berarti anakmu juga akan di dalam perlindungan Tuhan. Akan ada dalam penyertaan Tuhan. Ini juga berkat. Ya. Bahkan saya mau kasih tahu. Saat engkau sudah berkeluarga. Engkau memiliki anak. Berkat juga bentuknya bisa keturunan yang takut akan Tuhan. Itu juga bentuk berkat. Ya. Buat engkau hari-hari ini yang sedang mencari pekerjaan, dengar baik. Berkat juga bisa berarti engkau mendapatkan pekerjaan. Nggak ada yang amin. Oh iya. Atau sudah kerja semua di sini kah? Ya. Atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ini juga bentuk berkat. Tetapi ini berkaitan juga dengan masa depan. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, termasuk dalam keluarga. Berkat buat keluarga, ada keluarga yang secara lahiriah, dia terlihat baik, liburan kemana-mana. Tetapi kehilangan masa depan, kenapa? Karena anaknya tidak dikenalkan dari Tuhan sejak dari dia kecil. Tidak ada nilai rohani yang diwariskan. Nah ini berbahaya. Makanya pastikan kalau kita mau menerima berkat yang ada unsur masa depan di dalamnya, perkenalkan anak kita dengan Tuhan sejak dari kecil. Yang mengerti katakan amin. Iya. Perkenalkan Tuhannya siapa dan dari mana dia hidup. Makanya selalu ajarkan.
Kita dapat berkat dari Tuhan. Bukan kita dapat berkat dari bos ya. Ajarkan kita dapat berkat dari Tuhan. Kalau kita dapat berkat, ajarkan sama anak kita. Puji Tuhan, kita bisa punya rumah. Ini berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa dapat damai sejahtera. Semuanya bahagia, kesehatan. Itu tak bilang itu berkat dari Tuhan. Supaya ada nilai rohani yang diwariskan kepada anak semenjak dari kecil. Ada keluarga yang ekonominya cukup. Sayang dia gak kenal Tuhan. Ya. Ada keluarga yang sibuk membangun rumah, tapi lupa membangun iman. Sore hari ini, ya, perkara berkat itu bukan hanya soal rumah, kendaraan, punya tabungan, pendidikan anak tinggi, hidup nyaman, bukan. Tapi bagaimana masa depanmu Tuhan yang pegang ya, mengerti katakan amin. Ini berkat yang pertama, unsur berkat yang pertama yang ada dalam janji Tuhan kepada Abraham. Dan kalau engkau disebut anak-anak Abraham karena kita semua beriman pada Tuhan yang sama, maka berkat ini juga tersedia buat engkau dan saya, mengerti katakan amin. Ya. Yang kedua, berkat berkaitan dengan identitas. Nah, ini penting. Perhatikan dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan begini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini berkaitan, nama itu berkaitan dengan identitas. Sekali lagi, nama berkaitan dengan identitas. Perhatikan ya, waktu Abram yang kemudian dirubahnya namanya jadi Abraham, dipanggil keluar dari Ur Kasdim, tanah Ur Kasdim itu juga penyembah berhala. Pernah gak kita berpikir kenapa Tuhan suruh Abram keluar dari Ur Kasdim kepada tanah Kanaan yang sama-sama menyembah berhala. Lu gak ada perubahan di sana. Harusnya kan mencari kondisi yang lebih baik, yang satu frekuensi, yang menyembah Yahweh. No. Ternyata yang Tuhan rubah dari Abraham adalah pertama identitasnya. Halo? Yang Tuhan rubah pertama kali di Abraham adalah identitasnya. Tempat, kondisi lingkungannya gak berubah. Sama-sama kok. Ur Kasdim penyembah pagan. Tanah Kanaan lebih parah lagi. Tapi yang berubah dari Abraham waktu dia taat sama Tuhan adalah identitasnya. Abraham dirubah namanya jadi Abraham. Diberikan identitas baru. Bukan hanya janji tentang keturunan tadi yang poin pertama. Tetapi diberikan identitas, posisi baru. Nah, uniknya begini. Di ayat sebelumnya, nanti kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ada orang Babel yang mencari nama untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tetapi perhatikan, Abraham dia menerima nama yang baru dari Tuhan. Terbalik. Orang mencari nama, Abraham diberi nama. Diberikan identitas yang baru. Ini unik. Makanya tadi saya katakan Abraham dirubah menjadi Abraham. Makanya kondisi lingkungan tidak berubah, tapi namanya Abraham dirubah. Abraham diberikan identitas yang baru. Tahu kenapa? Supaya waktu Abraham hidup di tanah Kanaan, dia tidak dikendalikan oleh arus budaya. Ini juga berkat. Waktu Abraham hidup di tanah Kanaan, dia tidak hidup dari validasi orang. Dia tidak terikat, ini penting. Dia tidak terikat sama masa lalunya, yaitu penyembah pagan di Ur Kasdim. Karena banyak orang tidak bisa menerima berkat dari Tuhan, karena dia masih terikat dengan masa lalunya. Masa lalu yang selalu dijadikan kambing hitam. Saya begini karena orang tuaku. Saya begini karena saya dibikin begini sama dia. Oh semua. Kita mulai salahkan masa lalu. Dengar baik. Di dalam berkat Tuhan selalu ada identitas baru yang diberikan kepada kita yang mengerti, katakan amin. Makanya berkat Tuhan bukan ketika Allah sekedar menambahkan sesuatu di tangan kita. Tetapi ketika Allah mengubah cara kita memandang diri kita. Ingat tadi saya katakan, karena banyak orang yang masih terikat masa lalunya. Akibatnya apa? Identitasnya gak jelas, arah hidupnya juga gak jelas. Makanya Tuhan kasih, Abraham ingat kamu bukan lagi penyembah berhala. Kamu menyembah Yahweh, Tuhan Allah. Ya, padahal lingkungannya sama-sama menyembah berhala semua. Tapi diberikan arah yang baru. Itu juga berkat Tuhan. Yang ketiga. Unsur berkat yang ketiga adalah berkat berkaitan selalu dengan penyertaan dan kemurahan Allah. Ini penting. Ya. Dalam Kejadian 12 ayat 3 dia katakan begini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini jaminan relasi, sama-sama katakan relasi.
Kalau saya dulu waktu kecil ya, saya nggak tahu waktu kecil kita ngalamin nggak, karena kami dulu tuh mainannya bukan gawai, bukan handphone. Jadi kami mainannya itu selalu pergi di kampungnya orang. Saya tinggal di WSAB dulu, ya, di Blok D. Kami mainnya tuh di perumahan dosen. Nah waktu di perumahan dosen ada satu nama preman yang terkenal yang kalau kita sebut namanya orang takut sama dia. Kok anak buahnya siapa? Saya anak buahnya Akbar. Wih, orang takut itu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita ada relasi dengan Akbar, maka ada jaminan perlindungan. Ini Tuhan kurang lebih sama. Ngerti maksud saya? Jadi jaminan berkat yang ketiga, berkat penyertaan, itu kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Maka Tuhan ngomong, kalau kamu punya relasi dengan saya, siapa yang kok saya balik. Ya, siapa yang cubit kok, saya parangi. Oh, enggak begitu ya. Haleluya. Nah, tapi ngerti maksud saya ya? Ada jaminan perlindungan Tuhan, jadi makanya dikatakan ketika orang lain mengutuk, respon Allah juga mengutuk. Ya. Allah membentengi Abraham sedemikian rupa sehingga siapapun yang perlakukan Abraham dengan sembarangan, ini berurusan dengan Allah langsung. Luar biasa gak? Ini janji penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ini jaminan keamanan penuh. Karena kenapa? Abraham kan di tempat yang baru. Makanya dia butuh itu. Tetapi hati-hati. Jaminan penyertaan Tuhan begini ya. Kalau Tuhan katakan aku akan menyertai kamu berarti perjalanannya mudah atau sulit? Sulit. Halo, betul atau tidak? Kalau bos pertama sudah bilang saya akan sertai kau, berarti bos pertama tahu sulit ini anak hidupnya ini bakalan. Makanya saya harus sertai. Betul atau tidak? Makanya harus hati-hati. Kalau Tuhan sudah janji penyertaan bukan berarti hidup kita sama seperti hidup Abraham. Hidup Abraham gak langsung mudah. Abraham harus tetap berjalan. Abraham juga mengalami kelaparan loh di tanah Kanaan. Nanti baca ayat selanjutnya. Ya, baca di yang ayat 12, 13 dari Kejadian 12. Ternyata ada kelaparan di tanah Kanaan. Abraham tetap mengalami konflik dengan siapa? Dengan Lot. Alami konflik. Abraham tetap menanti lama untuk keturunan. Tetap ada, tetapi janji penyertaan Tuhan juga ada. Artinya gini, berkat bukan berarti bebas dari proses. Yang mengerti katakan amin. Justru dalam proses itu penyertaan Tuhan akan nyata. Ya. Makanya bersyukurlah kalau Tuhan ngomong, aku akan menyertai engkau. Karena ternyata kalau Tuhan menyertai dan kita bisa melalui, berkat apa yang kita dapatkan? Kapasitasmu diperbesar. Kemampuanmu diperlebar. Ya. Dan saya mau kasih tahu, berkat yang ketiga ini penyertaan itu akan memastikan pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Segala pergumulan yang kau sedang hadapi, kau menghadapi pergumulan, maka saya mau kasih tahu, Tuhan akan tanggung itu bersama-sama. Dia akan sertai. Ya. Berkat dalam setiap apapun yang kau lakukan. Mungkin yang kau lakukan hari-hari ini dalam pekerjaan, dalam kuliah terasa berat, tapi dengar baik, ada berkat penyertaan Tuhan. Makanya jangan cepat capek, jangan cepat loyo. Percayalah. Nah pertanyaannya kenapa kita loyo? Karena kita tidak jalin relasi dengan Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan tidak membuat keluarga kita, sama dalam keluarga, tidak membuat keluarga kita bebas dari proses. Tetapi membuat keluarga kita tidak hancur dalam proses, yang mengerti katakan amin. Tidak membuat anak-anak kita hancur dalam masa depannya. Mungkin keluarga kita bisa misalkan ditinggalkan suami, ditinggal istri, meninggal atau bagaimana. Tapi saya mau kasih tahu, berkat penyertaan Tuhan itu akan menjamin masa depan anakmu, masa depan keluargamu tetap seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iya, ini berkat. Yang keempat, ini yang penting. Nah ini kita akan bahas. Jadi unsur yang keempat dalam apa yang kita baca, berkat adalah panggilan, berkaitan dengan panggilan untuk menjadi saluran. Nah yang ini kita sudah mulai, ya. Kejadian 12 ayat 2 berkata begini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah kita masuk keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Tuhan gak hanya berkata, ingat, aku berkati kamu. Tapi Tuhan jauh berkata, engkau akan menjadi berkat. Buat kita orang yang percaya sama Tuhan, ingat, mendapatkan berkat bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bukan tujuan akhirnya.
Itu adalah misi, sama-sama katakan misi. Kan ini dikatakan engkau akan menjadi itu artinya kita melakukan. Kita menjadi saluran. Ya. Makanya berkat juga adalah penugasan. Menjadi berkat artinya misi, itu menjadi tugas buat kita. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, menjadi saluran berkat itu dimulai dari rumah. Yang mengerti katakan amin. Oh iya, jangan sampai keluarga kita menjadi berkat di gereja, di tempat kerja. Tetapi di rumah menjadi bukan lagi sumber berkat, sumber luka. Oh, hati-hati. Ya, hati-hati. Menjadi saluran berkat juga bukan untuk keluarga kecil kita, tetapi untuk keluarga kita yang lain. Yang mungkin tinggal bersama dengan kita. Kita juga harus menjadi saluran untuk menjadi berkat juga untuk gereja Tuhan. Bukan cuma sekedar hadir ibadah tetapi ikut membangun tubuh Kristus. Contoh, buka rumah kita untuk persekutuan, mesbah keluarga dan lain sebagainya. Melayani bersama sesama anggota tubuh Kristus. Mendukung keluarga yang lain. Menjadi teladan, membangun budaya doa di rumah. Ini semua yang kita lakukan. Itu misi. Ingat baik-baik, menjadi saluran berkat adalah penugasan, misi. Jadi kalau kita sebagai prajurit Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak lakukan misi kita, maka sebenarnya apa yang terjadi dengan kita? Kita tidak berfungsi dengan baik. Makanya saya mau beritahu, waktu Tuhan ngomong, engkau sudah diberkati dan engkau akan menjadi saluran berkat, itu bukan himbauan, tapi itu perintah, sama-sama katakan perintah. Halo, sama-sama katakan perintah. Perintah, menjadi saluran berkat itu perintah. Ya. Mungkin ada yang bertanya di sini, Pak, lalu uang, hidup nyaman, nama terkenal, keluarga makin sukses, itu di mana ya Pak? Ya, kok nggak ada disebutkan dari tadi? Saya mau kasih tahu, ya, uang banyak, pekerjaan lancar, hidup nyaman, nama terkenal, itu akibat. Yang mengerti katakan amin. Itu akibat kalau ada penyertaan Tuhan. Itu akibat kalau ada berkat Tuhan. Ya. Dan saya kasih tahu, begitu kita punya itu semua ada akibatnya, maka akibat itu kemudian menjadi sarana supaya kita bisa menyalurkan kepada orang lain. Ya. Ingat, yang saya katakan tadi, uang, nama tenar, kekayaan dan lain sebagainya, itu akibat dan akan berubah jadi sarana kalau kita mengerti unsur yang keempat. Kita menjadi saluran. Ya. Dan ingat, saya mau kasih tahu, akibat dari penyertaan Tuhan bentuknya itu bisa tertunda. Bisa, saya mau kasih tahu, waktu Abraham dikatakan kau akan punya banyak anak, apakah dia sudah punya banyak keturunan seperti bintang di langit? Apa dia sudah punya anak? Belum. Tertunda. Ya. Saat Abraham masih menjadi pendatang, apakah dia sudah menjadi kaya? Dia pasang kemah loh kemana-mana. Belum dia lihat. Tapi dia sudah diberkati. Sudah dikasih tahu, aku berkati engkau. Ya. Saat Abraham menghadapi kelaparan, apakah Tuhan bilang, berkat Tuhan hilang? Tidak. Tapi penyertaan Tuhan ada pada Abraham. Nanti kita akan sama-sama belajar. Jadi akibat yang tadi, termasuk uang, kekayaan dan semua, itu tidak harus selalu bentuknya uang. Enggak. Kadang-kadang berubah bentuknya. Tidak selalu terlihat secara material. Tapi saya mau kasih tahu, itu tidak membatalkan kenyataan bahwa engkau diberkati Tuhan. Iya. Tidak merubah kenyataan bahwa engkau diberkati Tuhan. Makanya berkat bisa hadir dalam bentuk penyertaan Tuhan di tengah proses. Berkat bisa hadir dalam perlindungan di tengah bahaya, bisa. Berkat juga bisa jadi pembentukan karakter. Makanya dengar baik. Makanya Paulus pernah ngomong gini, bersyukurlah dalam segala hal. Karena bisa jadi segala hal itu adalah berkat. Yang membuat kita gak nyaman itu sebenarnya adalah berkat. Bisa. Makanya jangan sampai apa yang kita anggap buruk, lalu kemudian kita menghindar. Bisa jadi itu berkat Tuhan yang tersembunyi di dalamnya. Bisa jadi itu bentuk proses pembentukan Tuhan. Bisa jadi tekanan yang hari-hari ini kau hadapi adalah berkat berupa pembentukan karakter semakin serupa dengan Kristus. Bisa jadi. Ya. Makanya kalau mau ditanya, berkat Tuhan apakah selalu keuangan? Belum tentu.
Kalau berkat Tuhan kita tidak bisa salurkan kepada orang lain, maka uang itu bisa menjadi jerat. Itu bukan berkat. Makanya berkat tidak boleh diukur dari hanya akibat yang tampak. Akibat berkat bisa tertunda, bisa berubah bentuk. Tidak selalu terlihat secara material. Ya, tetapi itu tidak membatalkan bahwa engkau dan saya orang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya berkat Tuhan tidak boleh dipersempit dengan yang namanya banyak uang, limpah kekayaan, pengaruh, apalagi kelancaran hidup. Semua itu bisa menjadi bentuk dan akibat dari berkat dan penyertaan Tuhan. Tetapi itu bukan intinya. Tapi saya nggak anti kekayaan ya. Kalau ditanya Pak Pendeta mau kaya nggak? Ya mau-mau aja. Ya, tapi harus ada berkat Tuhan di sana. Ya, tapi saya tidak mau membiarkan jemaat hidup dalam pemahaman yang dangkal. Kekayaan itu bukan tanda satu-satunya berkat. Ya. Kalau kaya berarti diberkati, kalau susah berarti kurang iman. No, tidak seperti itu. Ya. Kekayaan bisa menjadi salah satu akibat dari berkat Tuhan, tetapi kekayaan bukan bukti mutlak bahwa engkau diberkati Tuhan. Ya. Makanya jangan sekali-sekali mengukur diberkati orang atau tidak berdasarkan kekayaan. Saya sangat diberkati karena rumahnya 5. No, tidak seperti itu. Ya. Dalam Alkitab kita menjumpai orang benar bisa hidup loh dalam kekurangan. Paulus orang benar, tapi dia hidup memberitakan Injil. Dia tahu apa itu kelaparan, dia tahu apa itu kelimpahan. Dia pernah kekurangan. Ya. Orang fasik juga bisa hidup dalam kelimpahan. Daud pernah mengeluh. Saya lihat orang, Salomo pernah bilang, orang fasik tapi dia punya banyak harta. Pernah seperti itu. Jadi sekali lagi kekayaan bukan tolak ukur orang diberkati. Ya. Kalau Tuhan percayakan kita kecukupan, usaha yang berhasil, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Itu bisa jadi. Itu ada bagian dari kebaikan Tuhan. Tetapi ingat, semua hal yang kita dapatkan dari Tuhan bisa disebut berkat ketika kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Semua berkat apapun yang kau pegang hari-hari ini, sepanjang kau pakai untuk memuliakan Tuhan, menolong keluargamu, melayani sesama, mendukung pekerjaan Tuhan, membawa kebaikan bagi orang, tunduk kepada tujuan Tuhan, maka itu adalah berkat. Karena tadi unsur yang keempat apa? Saat kita menjadi saluran berkat, maka disitulah kita diberkati. Ya. Makanya kekayaan akan menjadi berkat ketika diterima dengan syukur, dikelola dengan benar, dan dipakai untuk kehendak Tuhan. Itu jadi berkat. Apapun itu, meskipun tidak terasa menyenangkan. Makanya kekayaan yang berhenti pada diri sendiri belum tentu berkat. Kekayaan yang tunduk kepada kehendak Tuhan dan mengalir kepada sesama, itulah baru berfungsi sebagai berkat. Ya. Berapa banyak orang yang dulu masih warga miskin, ya, tidak berani kemana-mana. Begitu diberkati Tuhan secara finansial, bentuknya secara kekayaan banyak uang. Istrinya nambah, selingkuhannya nambah. Ini selingkuhan aja nambah ya. Apa kabar yang aslinya kan? Ya, banyaknya seperti itu. Makanya saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini jangan sempitkan berkat hanya berdasarkan preferensi kita, suka tidak suka kita. Atau berdasarkan alur budaya kita. Makanya kita diberikan tadi identitas yang baru. Ya. Makanya saya tadi definisikan apa itu berkat. Dan saya kalau rangkum semuanya itu, maka berkat adalah tindakan kemurahan Allah yang memberi masa depan, identitas, pembentukan karakter, perlindungan, dan panggilan kepada seseorang. Supaya apa? Melalui hidup kita orang lain merasakan kebaikan Allah. Yang mengerti katakan amin. Makanya harta, hikmat, waktu, tenaga, pengaruh, karakter, doa, kesaksian, kehadiran, kepedulian, ketaatan. Itu akibat sekaligus sarana saat kita menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Ya, sekali lagi saya katakan. Ya, kita definisikan ulang berkat. Nah berdasarkan pembacaan yang kita baca, ada 3 poin yang sebenarnya begini. Saya sudah definisikan kembali apa itu berkat, maka yang pertama begini. Ingat, 3 hal yang berkaitan dengan hidup kita, diberkati untuk menjadi berkat. Yang pertama gini, menjadi berkat itu tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Nah perhatikan Kejadian 12 ayat 6-8. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ingat poin yang pertama ya, menjadi berkat tidak mungkin terjadi di dalam ruang hampa. Alkitab waktu menuliskan kalimat ini, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu memberi
tahu kita bahwa Abraham dipanggil untuk menjadi berkat di tempat di mana dia ditempatkan. Dan di tempat itu sudah ada orang. Ia masuk ke tempat yang sudah ada penduduknya, sudah ada sosial budayanya, sudah ada sistem kepercayaan, sudah ada nilai-nilai yang sebenarnya berbeda. Ibaratnya ini beda agama nih, beda keyakinan dan lain sebagainya. Ya. Lihat, kondisinya Abraham tidak ideal. Karena kenapa? Karena kebanyakan kita berpikir sempit. Kita hanya mau memberkati orang kalau tempatnya nyaman, kalau orangnya baik, kalau orang-orang itu menyukai kita juga, kalau sistemnya mendukung, kalau pemimpin rohaninya baik, kalau rekan-rekannya satu frekuensi. Abraham waktu dia disuruh jadi berkat, tempat yang dia datangi itu sudah ada penghuninya dan berbeda jauh sekali dengan apa yang dia percaya oleh Abraham. Ya. Kondisinya tidak ideal. Lingkungan sekitar nggak ideal. Tapi apa? Perintahnya tetap menjadi berkat. Halo? Lihat kita sehari-hari ini, kita jadi minoritas. Betul atau tidak? Tapi di situ kita tetap harus menjadi berkat. Ya. Gereja kita, saya mau beritahu, gereja kita bukan gereja yang besar. Tapi saya bisa pastikan, setiap bulan kita membagi-bagikan berkat kepada masyarakat sekitar kita. Panti asuhan kita kirim. Walaupun bukan Kristen. Kita kirim. Kita kirim beras untuk suplai. Dan itu rutin kita lakukan. Ya. Gak perlu kita menunggu harus ada panti asuhan Kristen. Kalau misalkan panti asuhan Kristen ada di jarak 100 meter dari sini, itu juga kita kasih. Cuman masalahnya tidak ada ya. Kalau ada tolong kasih tahu saya. Kita suplai lagi. Kita dana diakonia kita mau salurkan. Ya. Itu. Gak perlu nunggu dia harus jadi Kristen dulu baru kita berkati. Yang mengerti katakan amin. Tidak perlu dia nunggu dulu baik sama kita baru kita berkati. Abraham dipanggil di tempat yang tidak ideal. Penyembah berhala nih beda keyakinan. Tapi dia tetap harus menjadi berkat. Sekali lagi, menjadi berkat tidak bisa di dalam ruang yang hampa. Makanya jangan pilih-pilih berkati orang. Kalau Tuhan bilang berkati, dia berkati. Saat kita menyalurkan berkat, tenaga berupa materi apapun juga itu, jangan diskriminasi. Jangan hanya kepada teman-teman seiman, satu suku, atau yang sekedar bersikap baik sama kita. Ya. Saya kemarin menarik sih, orangnya udah pindah. Satu kali orangnya itu dia sempat cerita, dia kesal sekali sama satu anak. Ya, terus dia bilang, ini anak bandel sekali. Tapi waktu dia mau pindah, Tuhan gerakkan dia, kamu harus berkati anak ini. Jadi dia itu hari sebelum dia pindah, dia kasih anak ini berkat. Saya nggak tahu berkatnya apa, cuman dia kasih. Itu menarik sekali. Ya, itu yang saya katakan. Nggak perlu nunggu lingkungan sekitar ideal baru kita memberkati. Halo, berani nggak kita memberkati musuh-musuh kita? Orang-orang tetangga-tetangga kita yang kalau kita lagi ibadah dilempari apa? Oh, kalau perlu bawakan lagi makanan. Jangan tunggu ideal. Ya. Jangan karena dia baik sama kita, baru kita mau menyalurkan berkat sama dia. Kalau kita bisa memberkati orang sekitar kita, berkati. Yang mengerti katakan amin. Jangan tunggu dia satu frekuensi juga. Jangan tunggu dia kumpul sama satu bagosip sama kita, baru kita berkati. Jangan. Ya. Biar kita gak kenal, kalau bisa kita berkati. Ya. Nah biasanya juga kadang-kadang begini. Itu bisa dimulai dari keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan dekat kita. Lihat Abraham membawa ponakannya, namanya siapa? Lot. Lot dibawa, dia keponakan Abraham. Waktu nempel sama Abraham, berkat Abraham mengalir juga kepada Lot. Berarti Abraham menjadi saluran berkat. Bisa kok, dimulai dari keluarga terdekat, setelah itu lingkungan dan lain sebagainya, mulai sekitar kita. Jadi berkat di sana, gak usah pilih-pilih. Saya tahu sih, Pak ada keluargaku Pak. Iya, tapi dia jahat sekali sama saya dulu. Makanya dikasih tahu. Tadi kan unsur berkat apa? Diberikan identitas yang baru. Jangan ingat-ingat lagi yang dulu. Ya, kan biasanya ada cerita, toh dulu saya numpang di rumahnya Pak. Karena saya waktu itu nggak ada uang. Kami diperlakukan begini, begono. Terus sekarang saya sudah lumayan. Dia undang saya nikah, saya tidak mau datang. Halo? Jangan. Tetap berkati, dimulai dari situ. Putus dendam. Putus hal-hal yang tidak baik. Yang mengerti katakan amin. Datang berkati. Ya. Gak usah ingat-ingat itu. Halo?
Betul ya? Saya lihat mata-matanya ada yang mulai mengingat-mengingat. Nah, jangan diingat. Ya diingat boleh lah ya, tapi jangan dendam. Berkati. Yang mau memberkati katakan amin. Halo? Kau agak sedikit ini ya. Siapa yang dulu mungkin merasa begitu? Dipandang remeh sama keluarga yang sudah kaya. Begitu sekarang mulai berhasil. Ya, kalau saya mau katakan sore hari ini, jangan pilih-pilih. Tetap berkati orang lain yang mengerti katakan amin. Meskipun masa lalu dia kasari kita. Dia gak bertindak adil sama kita. Tetap berkati dia. Ya. Nah, berkat juga harus relevan. Apa itu katakan relevan? Ingat, bentuk berkat itu harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan real orang yang kita ketemui. Kalau orang lapar, masa kita cuma doakan, ya dikasih makanan. Membuka peluang, kalau ada orang, dia mau kerja, kasih dia lapangan pekerjaan. Keluarga kita nih, kita punya perusahaan, ada keluarga kita tidak kerja, makanya saya bilang kadang-kadang tidak salah yang ada namanya perusahaan keluarga, sepanjang itu bisa dikelola dengan baik. Ya, kadang-kadang kan begitu, masa keluarga kita tidak bantu, tapi kamu pintar ekonomi, iya, manajemen bisa, oke. Masuk, it's okay, tidak ada masalah kok. Saya bukan ngajarin nepotisme ya, nepotisme itu tidak selalu salah. Ya, yang penting selama dia punya kompetensi di situ, kasih kesempatan. Ya relevan. Ya. Ingat, bentuknya itu sesuai dengan kebutuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan mungkin bicara begini, Pak bagaimana bentuk yang tepat? Nah kita sudah belajar minggu lalu. Kalau kita mau bantu orang, kita mau memberkati orang, bentuknya harus tepat. Nah bagaimana kita bisa mengetahui bentuk yang tepat, caranya yang tepat bagaimana? Nah nanti lihat khotbah mengenai hikmat dari Tuhan. Ingat, kalau kita mau memberkati orang, kita butuh hikmat dari Tuhan. Supaya berkat kita tidak menjadikan orang ketergantungan. Nah itu bentuknya bisa beda-beda. Kalau ada orang yang suka minta-minta, kadang-kadang saya bilang gini, kasih pekerjaan. Ya, karena kalau dia minta terus dan kita kasih terus, maka itu bisa menimbulkan dia tidak mandiri. Bentuknya bisa berbeda-beda. Ya. Bentuknya harus relevan. Kita butuh hikmat dari Tuhan supaya kita bisa, Tuhan kasih tahu, kalau mau tolong orang yang modelnya seperti ini, begini caranya. Kalau mau tolong orang modelnya seperti ini, begini caranya. Supaya mereka gak terjerumus. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, ya, menjadi berkat di tengah kondisi yang tidak, ini tadi di tengah, ini kondisi eksternal nomor 1. Nomor 2 itu kondisi internal yang tidak ideal. Jadi berbagi tanpa menunggu sempurna. Bapak tahu kondisi Abraham secara internal waktu dia dibilang kamu akan menjadi berkat. Kejadian 11 ayat 30 berkata Sarah itu mandul. Berkatnya berkat keturunan tapi Sarah mandul. Terus yang kedua, Abraham waktu disuruh engkau akan menjadi berkat, dia itu seorang musafir. Dia masang bongkar pasang kemah, gak ada gedungnya yang mewah. Dia gak punya rumah yang tetap di sana. Bahkan sampai dia nanti Abraham mati, dia cuma satu punya tanah di Gua Makpela, tempat dia kuburkan Sarah istrinya. Dia cuma punya tempat di situ. Kondisi internal dari Abraham juga tidak ideal. Bahkan pada saat di Kejadian 12 ayat 10, dia mengalami kelaparan. Coba perhatikan. Tadi kan kita bicara tentang kondisi yang di luar sekitarnya, lingkungan sekitar yang gak ideal. Ternyata kondisi di dalam pun Abraham tidak ideal. Saya mau tanya, kalau kita membaca ayat yang tadi, menurut kita semua, apakah kondisi Abraham ideal? Enggak. Abraham, Sarah, apakah waktu itu Abraham waktu terima mandat engkau akan menjadi berkat dia sudah kaya banget? Enggak juga. Dia sudah punya anak? Enggak. Secara materi, kenyamanan fisik, kondisi Abraham sangat jauh dari kata sempurna dan mapan. Kondisi internalnya sangat jauh dari yang namanya berkelimpahan. Anda jauh mengalami kelaparan. Makanya perintah untuk menjadi berkat, ya, mandat untuk menjadi berkat diberikan waktu Abraham belum sempurna. Makanya saya mau kasih tahu, menjadi berkat buat orang lain jangan tunggu engkau sempurna, yang mengerti katakan amin. Jangan tunggu engkau kaya kalau mau memberi buat orang lain. Ya, kita sering terjebak dalam perangkap berpikir, saya akan menyumbang untuk misi, menolong sesama kalau cicilan saya lunas. Kalau keuangan saya benar-benar aman. Halo? Orang yang percaya pada Tuhan dipanggil untuk mengalirkan berkat itu secarang juga.
secepatnya di tengah pergumulan pribadimu, di tengah keterbatasan kehidupanmu, engkau tetap harus dipanggil menjadi berkat. Karena ingat tadi, unsur berkat apa? Itu adalah penugasan atau misi. Makanya jangan tunggu keuanganmu membaik baru menjadi sempurna. Ya. Ingat, menjadi berkat adalah bentuk ketaatan iman, bukan hasil surplus finansialmu. Karena banyak tabunganmu baru mau jadi berkat. Enggak ada tabungan, enggak mau jadi berkat. Halo. Jangan tunggu kondisi sempurna untuk mulai berbagi. Kalau kita tunggu tabungan kita banyak baru kita mau berbagi, itu berarti engkau bergantung kepada tabunganmu, bukan bergantung pada Tuhan. Ya. Bahkan di tengah pergumulan pribadi, posisikan diri kita tetap menjadi saluran berkat. Yang mengerti katakan amin. Jangan hanya jadi wadah penampung. Buat anak muda dengar baik, dari sekarang jangan tunggu mau dapat penghasilan, baru mau kasih persembahan, baru mau kasih perpuluhan. Dari muda belajar untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan. Dari muda belajar untuk memberi lebih kepada Tuhan. Ya. Dari mahasiswa kalau perlu belajar untuk memberi. Jangan tunggu banyak duit nanti dikasih. Wow, dapat pekerjaan baru mau ngasih. Saya mau beritahu kadang-kadang lebih banyak itu waktu nongkrong kita di McD atau di gacoan ketimbang kamu mau beri buat Tuhan. Kita belum bisa jadi saluran berkat kalau seperti itu. Mulai dari muda belajar untuk jadi saluran berkat. Saya dari muda, kalau masalah persepuluhan selalu nomor 1. Saya punya prinsip terhadap persepuluhan begini. Persepuluhan itu, ini prinsip saya ya, karena saya sudah lakukan dari sejak saya muda, persepuluhan itu wajib, tetapi saya lakukan dengan sukarela. Nah, saya ulangi lagi, persepuluhan buat saya adalah wajib, tapi saya lakukan dengan sukarela. Kenapa saya berkata wajib? Iya, karena ada di firman Tuhan kok. Jelas kok orang mau bilang itu tidak berlaku dan lain sebagainya, terserah. Tapi buat saya itu wajib. Tapi saya lakukan dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Tapi pasti bingung, bagaimana caranya wajib tapi sukarela? Ada di sini ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu saya lihat. Ibu-ibu waktu besarkan anak wajib atau tidak? Halo? Ibu-ibu waktu besarkan anak wajib atau tidak? Wah, wajib. Tapi dilakukan dengan sukarela atau tidak? Halo? Dilakukan dengan sukarela. Halo, betul atau tidak? Bisa nggak berarti? Wajib dan sukarela. Itu bukan sesuatu yang bertentangan. Makanya buat saya pribadi, saya mewajibkan diri saya. Semenjak saya masih muda, umur 19 tahun ya. Mungkin karena waktu itu juga saya sudah mulai bekerja. Ya. Oh pokoknya pengeluaran pertama. Ya. Jangan tunggu nanti bagus. Jangan tunggu. Nanti keuangan membaik. Enggak, justru di tengah keuanganmu tidak sedang baik. Tapi kamu mau taat sama Tuhan. Dengar baik, janji Tuhan untuk berkat itu nyata. Ya. Oh iya, itu firman Tuhan kok. Ada orang yang selalu protes Malaikat 3:10 untuk abusive jemaat Tuhan supaya memberi. Enggak, saya bilang. Selalu ada janji Tuhan berkat di balik ketaatan. Itu memang ada. Itu firman Tuhan yang ngomong. Cuman saya mau kasih tahu begini. Ada janji berkat saat kita berani taat, apalagi taat dalam memberi. Tapi ada 2 hal yang saya ingatkan. Pertama, jangan sampai kita menerima berkat itu jadi motivasi. Ya, mengerti kata-kata itu aturan pertama. Jangan jadikan berkat itu menjadi motivasi karena itu akibat dari engkau taat. Tapi ingat, waktu kita taat memang ada janji berkat, tapi jangan dijadikan motivasi. Yang kedua, bentuknya tidak selalu materi. Artinya kalau kita menabur 100.000 besok dapat 600.000. No, tidak selalu seperti itu. Ya. Pada saat kita menabur, bentuknya itu terserah Tuhan. Makanya tadi saya tulis, apa itu berkat? Tindakan kemurahan Allah. Terserah Tuhan, mau kasih kita kembali dengan bentuk apa? Dengan bentuk damai sejahtera kah? Dengan bentuk pintu-pintu dibukakan, terserah Tuhan. Jangan pikirkan bentuknya seperti apa. Tapi saya mau kasih tahu, setiap kita taat, berkat Tuhan pasti akan mengalir. Karena itu janji Tuhan. Itu ada tertulis di Alkitab. Mau berdebat seperti apapun, itu ada. Teksnya ngomong begitu. Cuman itu tadi yang pertama, jangan jadikan motivasi. Yang kedua, bentuk berkat tidak selalu materi atau seperti yang kita inginkan. Ya, jadi jangan marah sama Tuhan. Kalau bentuknya tidak sesuai dengan kita inginkan, suka-suka Tuhan yang mengerti katakan amin. Dan kalau kita betul-betul tulus, kita nggak akan peduli bentuknya seperti apa. Betul atau tidak? Ya, kalau kita tulus sama Tuhan, mau bentuknya seperti apa Tuhan kasih kita berkat, kita akan terima. Karena kita bukan motivasinya untuk terima berkat saja. Yang ketiga, ini yang paling penting juga. Ya. Mandat kita adalah memberkati, bukan mengutuk. Perhatikan ayat ini ya.
Perhatikan di Kejadian 12 ayat 3 dikatakan begini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi perhatikan, ada nggak di situ tulis? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat kutuk. Padahal konstruksi ayat ini ya memberkati, orang yang memberkati, mengutuk orang yang mengutuk. Oleh semua orang akan mendapat berkat. Tapi tidak ada yang bilang gini, olehmu maka kaum di muka bumi juga akan mendapatkan kutuk. Nggak ada. Ya. Jadi Allah berkata bahwa berkat mengalir melalui Abraham. Tetapi mengutuk tidak diberikan sebagai mandat kepada Abraham. Kenapa? Tuhan mau kita memberkati bukan mengutuk. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa? Tuhan mau bahwa Tuhan sendiri kalau ada macam-macam dengan Abraham, Tuhan sendiri yang akan berperkara sama orang itu bukan kamu. Makanya firman Tuhan beberapa kali mengatakan apa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Ya. Jelas. Dalam Alkitab kalau kita membaca, barang siapa mengusik Abraham, mereka sedang berurusan langsung dengan Tuhan. Makanya perlindungan Allah begitu sempurna. Dengar baik. Abraham tidak pernah mengotori tangannya untuk membalas. Suatu kali dalam Kejadian 12 nanti baca ayat 10. Kan waktu ada kelaparan di tanah Kanaan, mereka pergi ke Mesir. Waktu di Mesir, karena Sarah ini cantik sekali orangnya, ya, dia bilang Abraham begini, nanti kalau kita sampai di Mesir, saya takut dibunuh orang. Kau mengaku sebagai adekku, nah? Sarah setuju. Begitu dia masuk Mesir, semua pembesar-pembesar Mesir ngomong begini, ada orang cantik sekali. Firaun tergoda. Firaun bawa ini istrinya, si Sarah, ke istananya. Apa yang terjadi dengan istananya Firaun? Dikasih tulah. Nanti Firaun mengerti, oh gara-gara Sarah. Lihat, Abraham ngapain? Abraham nggak ngapa-ngapain. Ada perlindungan Tuhan di sana. Ya. Dan Abraham nggak ngutukin Firaun. Abraham gak ngutukin Firaun, Abraham gak maki-maki Firaun. Tugas Abraham hanya menjadi saluran berkat, bukan saluran kutuk. Yang mengerti katakan amin. Makanya prinsip rohaninya begini. Umat pilihan Allah dipanggil untuk menyalurkan berkat. Bukan mengambil alih hak Allah untuk menghakimi. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, bukan hak kita untuk menghakimi. Kalau kita fokus dan paham bahwa kita ada saluran, maka kita bebas dari kepahitan. Kita bebas dari keinginan untuk membalas dendam. Yang mengerti katakan amin. Iya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang di sini pernah dicurangi? Siapa yang di sini pernah diremehkan, ditolak oleh orang-orang sekitar kita? Kita ngalami ketidakadilan, fitnah, persaingan bisnis tidak sehat, perlakuan buruk dari orang yang tidak kenal kita. Ingat baik-baik, mandatmu tidak berubah. Engkau akan menjadi saluran berkat. Engkau tidak dipanggil untuk menghakimi, engkau tidak dipanggil untuk membalas, bukan dipanggil untuk memboikot kasih karena dia jahat, Kak, saya akan memboikot kasih. No. Ya. Kita melepaskan hak kita untuk membalas karena kita tahu bahwa Allah itu perisai, Allah itulah yang akan membalas. Dan saya mau kasih tahu konsepnya begini. Kalau Allah membalas, jangan berpikir bahwa orang yang fitnah kita kemudian akan menderita. Bisa jadi orang yang fitnah kita dia bertobat. Halo? Karena banyak orang Kristen, Tuhan aku serahkan biar engkau yang membalas. Tapi dalam pikirannya dia, kena lalu kau penyakit. Kena lalu kau banyak utangmu, banyak orang benci kau. No. Kadang-kadang Tuhan membalas dengan mempertobatkan dia. Kadang-kadang Tuhan balas dia dengan dibukakan pikirannya. Dia datang sama kita, dia bilang, saya minta maaf ya, dulu perlakuan saya seperti bisa loh. Waktu dia bilang begitu, kita mau jadi orang yang membalas, kan biasa kira gitu kan. Tiba-tiba orang nyakitin kita datang kepada kita minta maaf, dia bilang, makanya saya bilang itu hari, keluar semua. Ingat, tugas kita menjadi berkat, bukan saluran kutuk. Yang mengerti katakan amin. Tugas kita hidup benar, bukan memainkan peran Tuhan. Peran Tuhan itu untuk membalas. Tugas kita adalah menghadirkan kasih, kesaksian, kebenaran. Bukan jadikan ayat sebagai senjata untuk takut-takuti orang. Ya. Makanya kalau hari-hari ini kau disakiti, serahkan dalam tangan Tuhan. Aku serahkan ke dalam tanganmu. Orang yang fitnah saya serahkan dalam tanganmu Tuhan. Kamu bikin bertobat, kamu bikin apa, terserah Tuhan. Saya tetap akan memberkati dia. Itu namanya engkau orang yang diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat. Yang mengerti katakan amin. Pemain musik panggil maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dari panggilan Allah kepada Abraham kita belajar bahwa berkat Tuhan jauh lebih besar daripada harta, kekayaan, kelancaran, kenyamanan hidup. Allah memberkati Abraham dengan masa depan, identitas, penyertaan, perlindungan, dan panggilan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Makanya saya mau kasih tahu sore hari ini, belajar kita untuk terus menjadi saluran berkat. Hidup kita bukan saluran kutuk, yang mengerti katakan amin. Hidup kita harus menjadi saluran berkat, amin. Siapa yang mau menjadi saluran berkat buat orang-orang sekitar? Boleh lambaikan tangan. Halo. Ya. Nah, saya berdoa di tempat ini. Pertanyaannya bagi kita semua adalah bukan apakah saya sudah diberkati, tetapi apakah saya sudah menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Itu pertanyaannya. Dan Bapak Ibu tahu, sebagai keluarga mari kita merubah cara kita melihat berkat. Jangan hanya mencari keluarga yang nyaman, tapi bangun keluarga yang taat. Jangan hanya mengejar keluarga yang punya banyak uang. Bangun mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kita. Jangan hanya ingin menjadi keluarga yang dipuja orang, tapi jadilah keluarga yang memuliakan Tuhan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan hanya ingin rumah yang penuh fasilitas, bangun rumah yang penuh doa, penuh kasih, penuh pengampunan dan penuh kesaksian. Yang mau katakan amin. Dengan begitu hidup kita akan menjadi berkat buat orang sekitar kita. Ya. Jangan hanya membangun, terakhir, jangan hanya ingin diberkati, jadilah pribadi yang menjadi berkat. Sebab berkat Tuhan tidak pernah dimaksudkan berhenti pada diri kita, tetapi mengalir melalui kita. Yang mengerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan Bapak Ibu tahu, berkat terbesar yang Tuhan berikan melalui Abraham kepada bangsa-bangsa adalah nanti lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Itulah berkat terbesar. Makanya waktu dikatakan dan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat, itu Tuhan Yesus. Makanya gak salah kalau kita bernyanyi, jadikan aku Tuhan rumah agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, adakan rumah agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari sore hari angkat suaramu, sama-sama katakan, hidupku sekarang, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
terbaik. Saat kita bernyanyi, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Permohonan itu mengisyaratkan hidupmu harus menjadi berkat buat bagi banyak orang. Hidupmu tidak lagi mengutuki, tidak ada lagi rasa sakit hati. Tidak ada lagi kedongkolan yang kita simpan sama orang yang mungkin berlaku jahat dalam kehidupan kita. Gak ada lagi ruang buat kepahitan di sana. Karena mandat kita adalah memberkati. Tuhan yang punya urusan dengan hal itu semua. Saya rindu sore hari ini kita belajar, pada saat kita bernyanyi, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Sadari engkau menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekelilingmu, buat gereja Tuhan, buat lingkunganmu, buat di tempat kerjamu. Engkau adalah saluran berkat. Jangan tunggu engkau menjadi orang yang sempurna. Jangan tunggu engkau punya banyak uang baru mau jadi berkat. Berlatih dari sekarang. Belajar dari sekarang. Apapun statusmu, jangan tunggu jadi orang tua, kaya. Jangan. Kita belajar tadi. Abraham, kondisinya internal tidak ideal. Dia hidup di lingkungan juga yang tidak ideal. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, engkau harus menjadi berkat. Dan hal yang sama buat kita semua. Mari kita angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan, jadikan aku. Minta sama Tuhan, hidupmu menjadi saluran berkat. Buat orang-orang sekitarmu. Rumah doa. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari angkat suaramu, angkat hatimu lebih keras lagi, sama-sama katakan. Jadikan aku Tuhan, amin. Ini doa kami Tuhan. Aku agar semua suku bangsa datang menyembah. Ini doa kami. Jadikan aku amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Katakan agar semua suku bangsa. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi, katakan agar semua suku bangsa. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Boleh kasih tepuk tangan yang beri buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapa di surga, kami menyadari kehidupan kami saat kami diberkati. Kami tahu bentuk berkat-Mu bisa berbagai macam. Kami tahu sore hari ini bahwa kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan bersamaan dengan deklarasi kami juga mau menjadikan diri kami sebagai rumah doa, sebagai saluran berkat buat orang sekitar kami Tuhan Yesus. Kami tahu kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh hikmat, kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini kami yang berkata jadikan kami rumah doamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan jemaatmu kemampuan. Agar dimanapun mereka berada, mereka menjadi saluran berkat. Bukan hanya buat diri sendiri tetapi buat bangsa-bangsa. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangsa-bangsa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan yang disampaikan terus berkata keras dalam hati mereka. Sehingga mulai dari saat ini, bahkan semenjak mereka jemaat Tuhan yang masih muda belajar untuk menjadi saluran berkat. Kami tidak mau seperti laut mati.
mana kami hanya sekedar menerima berkat, tapi kami tidak pernah menjadi saluran berkat. Kami mau menjadi aliran sungai yang hidup yang memberkati orang sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi saluran berkat. Boleh sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Biar kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan iman percaya kita. Amin. Tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita di saat sore menjelang malam hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bagian belakang kursi di depan kita terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastor dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari kita sambil mengisi persembahan. Sudah siap? Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan bawa persembahan kami, biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di wadah ini. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami siap memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh dahsyat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan. Tak terbayang
Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim pelayan multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, mewakili Bu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Estra yang sudah memberkati kita dalam firman Tuhan pada sore hari indah ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat serta saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami beribadah pada hari ini. Untuk itu kami menyediakan form selamat datang yang dapat diperoleh melalui para usher di samping kiri kanan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi dan ditukarkan dengan souvenir di lantai dasar di tangan para usher. Dan bagi jemaat juga yang sedang memiliki pergumulan atau kerinduan khusus yang ingin didoakan, kami juga menyediakan form pokok doa yang dibawa oleh para usher. Setiap pokok doa yang masuk akan didoakan secara khusus dalam pelayanan Pondok Daud pada hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore di tempat ini. Bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu bermain musik, WL, singers, tamborin dan sebagainya, silakan menghubungi para pelayan yang ada di belakang sana, atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di belakang kursi Bapak Ibu, barcode yang paling kecil, dan sama-sama kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Baik, itu saja yang menjadi pengumuman tambahan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, Engkau Raja kami. Sama-sama Engkau yang percaya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, katakan Hosana, Hosana yang ditinggi. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa kami. Ku puji nama-Mu, hati kami bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur. Kami tinggikan Engkau Allah kami yang ajaib. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi.
Tuhan, sama-sama deklarasikan imanmu. Come on, katakan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini. Tuhan sudah hadir. Kami merasakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat Allah. Kami merasakan berkat-berkat sukacita damai sejahtera melingkupi kami. Kami mengucap syukur betapa baiknya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memuji dan besarkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Allah bertata di atas setiap pujian kami. Kami Tuhan bersyukur kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga merasakan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan yang Tuhan sudah perdengarkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Banyak teguran bagi kami. Jadikan kami keluarga yang diberkati untuk kami boleh memberkati satu dengan yang lain. Berikan kami kekuatan, kesanggupan Tuhan untuk boleh menghidupi setiap firman-Mu. Terima kasih Bang. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang hadir saat ini, kami sebagai orang tua, kami sebagai pasangan, kami sebagai kakak, kami sebagai adik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengambil keputusan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi orang di sekeliling kami, di mana kami boleh bekerja, di mana kami boleh berkuliah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami Bapa. Kami merindukan Kau bekerja dalam setiap kehidupan kami, terutama kami yang saat ini Bapa. Yang menyaksikan secara online, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah mereka mempunyai kekuatan, kesanggupan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Ezra, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau lebih dan lebih lagi mengurapi Tuhan hamba-Mu ini. Biar boleh menjadi berkat sebagai leader di tempat kami di BTP ini Tuhan. Dan di mana dia bekerja, di mana dia boleh melayani. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati keluarga hamba-Mu ini. Khususnya Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati di masa tuanya.
Berikan kekuatan, kesanggupan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatan yang ekstra. Terima kasih Kau memberkati anak cucunya, anak mantunya, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersatu hati saat ini berdoa buat pastor Pister, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami berdoa buat seluruh gereja-gereja di sekitar sini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memagari dengan malaikat surgawi. Biarlah gereja-gereja Tuhan ini boleh dilindungi dengan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, satukan kami gereja-gereja-Mu. Sekalipun kami berbeda dominasi, kami yakin dan percaya satu tujuan kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bahkan Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka sudah mempersembahkan tenaga, bahkan waktu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan. Mulai dari penerima tamu, WL, singers, leaders, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan anak-anak kami yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan apapun, kami yakin dan percaya Tuhan boleh disenangkan dan Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kami yang hadir saat ini. Kami yakin dan percaya kami pulang dengan membawa berkas-berkas sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini hadir, yang mereka dalam masa kuliah, pelajar, apapun Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan, bahkan Tuhan akan memberikan masa depan yang sempurna bagi anak-anak kami. Tuhan, kami merindukan, oh Tuhan, anak-anak kami menemukan pasangan yang seiman, pasangan yang sepadan, bahkan pasangan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak kami yang belum bekerja. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sukacita damai sejahtera kemakmuran menjadi bangsa, menjadi bagian kami saat ini Bapa. Khususnya Kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, adakan hujan pertobatan bagi Kota Makassar ini Bapa, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Adanya Engkaulah satu-satunya menjadi juru selamat kami. Bahkan roh-roh yang ingin mengganggu Kota Makassar sekeliling kami, roh pemabuk, roh judi, roh apapun Tuhan, kami bersatu hati saat ini Tuhan. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai jajaran yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, karuniakan kasih setia-Mu, roh takut akan Tuhan, roh bijaksana. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, bahkan seluruh kegiatan gereja GBI Ekumene kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kami boleh bertumbuh di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini ungkapan syukur kami kepadamu, dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu hari ini melalui firman Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu malam hari ini
Pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.